kita beracara seperti ini, ya, itu membutuhkan dana besar sekali, dan itu dana APBN, dana pajak rakyat, ya. Dan ketika kemudian setiap hari tambah lagi orang yang diperiksa, itu berapa banyak dan sampai berapa lama, itu ya yang saya sayangkan di dalam. Padahal persoalannya kan sangat sederhana. Pak Joko Widodo punya nggak sih ijazah? Karena katakanlah pasal-pasal yang dituduhkan kepada kami sebagai terlapor itu pasal-pasal yang semuanya itu berrelevan dengan kehadiran dari ijazah ini. Kalau ijazah ini tidak hadir, ya untuk apa saya jawab? Karena kan jadi tidak nyambung ya, itu. Ya tidak ada relevansinya untuk bertanya kepada kita, karena katakanlah pasal-pasal yang dituduhkan kepada kami sebagai terlapor itu pasal-pasal yang semuanya itu berrelevan dengan kehadiran dari ijazah ini. Kalau ijazah ini tidak hadir, ya untuk apa saya jawab? Karena kan jadi tidak nyambung ya, itu penjelasan saya ya. Jadi ini teman-teman media supaya digaungkan ya bahwa ijazah itu ternyata posisinya sudah tidak di Polda Metro Jaya lagi, katanya di Bareskrim, di Mabes. Ya udah kita cari tahu di sana sudah sampai sejauh mana. Dok, berarti dari semua dari 79 pertanyaan itu berapa pertanyaan ini jawabannya? Ya sebetulnya intinya semua saya jawab. Tetapi ketika kemudian pertanyaan itu relevansinya adalah pada pasal yang dituduhkan, ya kami bertanya tentang ijazah tersebut, begitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi, kalau saya ditanya ini itu ada sekian video, ada ini, itu kan semua urusannya dengan ijazah. Semua pertanyaan itu hubungannya adalah dengan ijazah, gitu. Ya, jadi ya tidak ada relevansinya saya jawab kalau ijazah itu nggak hadir, ya kan? Dok, tadi kan sempat ada dokter kalau nggak salah sempat ngomong soal menolak sumpah. Itu seperti apa? Oh, sumpah ya, sumpah itu karena memang tadi isi sumpahnya saya juga akan didampingi oleh para kuasa hukum saya ya. Isi sumpah itu agak riskan bagi saya untuk saya tanda tangani, dan secara undang-undang saya boleh untuk tidak menandatangani sumpah tersebut. Karena begini, jadi dari seandainya nih nauzubillah min dzalik ya, sebetulnya saya tidak ingin ini berkembang gitu kan ya. Saya ingin masyarakat tuh jangan sampai jadi korban kriminalisasi oleh satu orang ini loh, gitu loh. Jadi jangan sampai polisi ini mengikuti syahwat dari satu orang gitu loh, dan mengorbankan semua kepentingan. Karena ingat baik-baik ya bahwa kita beracara seperti ini ya, itu membutuhkan dana besar sekali, dan itu dana APBN, dana pajak rakyat ya. Dan ketika kemudian setiap hari tambah lagi orang yang diperiksa, itu berapa banyak dan sampai berapa lama, itu ya yang saya sayangkan di dalam. Padahal persoalannya kan sangat sederhana. Pak Joko Widodo punya nggak sih ijazah? Ya kan? Kalau memang katanya itu sudah disampaikan ke Polda Metro Jaya, itu ijazahnya asli apa tidak? Kami sebagai saya, terutama RRT ya, Roy Rismond dan Tifa, kami punya ilmu untuk melakukan membantu polisi, membantu masyarakat untuk memverifikasi dengan ilmu kami apakah ijazah yang katanya itu disita oleh Polda Metro Jaya itu identik atau otentik atau asli atau tidak, gitu kan, sederhana. Jadi kami pun juga bisa menyampaikan kepada masyarakat supaya pertanyaan 11 tahun dan sudah menghasilkan korban kriminalisasi 2 orang ya, Bambang Tri dan Gus Nur, itu berhenti. Dan kemudian apa yang terjadi ketika kami hasil penelitian kami terkait dengan ijazah itu sudah kami bukukan, namanya Jokowi White Paper, itu selesai. Itu pertanyaan 11 tahun itu sudah dijawab secara saintifik bahwa ijazah itu memang palsu. Nah, tinggal apa sekarang konsekuensinya? Ya Pak Jokowi berterus terang saja, jangan malah kemudian karena masih memiliki kekuasaan mengkriminalisasikan semua orang sembarangan dengan pasal-pasal yang tidak ada dasarnya sama sekali, gitu loh ya. Tadi buku yang terbawa ditunjukkan juga nggak begitu? Oh enggak, belum waktunya. Itu kan nanti ada di sebuah, ini sebenarnya bukunya buku publik ya. Buku publik, jadi buku 700 halaman ini isinya adalah penelitian kami bertiga terkait terutama tentang ijazah dan dokumen-dokumen yang mendukung pada sebuah proses terproduksinya sebuah ijazah ya. Deskripsi, ada KRS dan sebagainya, kemudian foto dan perilaku. Kalau dari sisi ilmu saya, neurobehavior, neuropolitika ya, metakognisi, itu saya menggunakan ilmu telematika atau temuan telematikanya dari Pak Roy, saya menggunakan ilmu digital forensik dan temuan digital forensiknya dari Pak Rismond, saya gabungkan sebagai sebuah metakognisi. Nah, kemudian yang saya jadi tugas saya adalah bagaimana sih perilaku Joko Widodo selama ini, kemudian bagaimana body language, face language-nya itu cocok nggak sih dengan prototyping atau profiling dari digital forensiknya. Nah, itu penting sekali.
Dan ternyata memang kalau ditanya setiap kali ada video yang kemudian kita adjust dengan apa namanya facial action coding system seperti itu, memang tampak menutupi sesuatu. Nanti baca ya, jadi itu nanti ada kuantifikasinya, ada penghitungan secara statistiknya seperti apa, yang menunjukkan bahwa dia memang menutupi dan apa namanya dokumen-dokumennya. Dok, kalau untuk bukunya sendiri udah dijual mulai sekarang apa? Sudah karena kan memang sudah banyak sekali yang apa namanya yang melakukan pemesanan. Insya Allah distribusi dari buku yang dipesan sejak kemarin ya, sejak kami soft launching di Jogja tanggal 18 Agustus kemarin, itu sudah akan kami distribusikan mulai tanggal 27 Agustus 2025. Tapi masih versi bahasa Indonesianya. Kami bikin versi 2 versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dan insya Allah nanti bulan September versi bahasa Inggris sudah ada, karena teman-teman diaspora itu akan membawanya ke PBB, sidang umum PBB. Ya. Kalau untuk buku sendiri berarti nggak cuma dijual di Indonesia aja, Bu? Karena ada translate bahasa Inggris. Ya, yang sudah ada listingnya ada di 25 negara nanti dalam bahasa Inggris ya. Kalau untuk bahasa Indonesianya sudah tersedia, kami juga sudah siapkan tim untuk menerima pemesanan dan dengan cepat nanti kami akan segera distribusikan. Karena buku ini isinya adalah penelitian kami yang membuat masyarakat itu cerdas, dan setiap orang yang memiliki buku ini akan bisa melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen. Jadi ilmu ini kami sebarkan supaya jangan cuma kami bertiga yang punya ilmu ini, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga bisa melakukan verifikasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi presiden berikutnya. Supaya tidak terjadi ada orang yang pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota, maju dengan ijazah atau dengan dokumen yang tidak otentik. Buku itu yang nanti akan menjadi panduan untuk setiap masyarakat itu bisa melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen yang kita rasa janggal atau tidak otentik. Kalau harga buku sendiri itu berapa kisaran harganya? Ya, jadi kami bikin 2 versi. Yang versi 1 itu versi premium atau eksklusif ya, collectible version itu 500.000 ya, itu lux ya, dengan hardcover, full colors, art paper, pokoknya buku-buku yang collectible seperti itu. Harganya 500.000. Kemudian untuk yang versi standar atau versi ekonomis supaya bisa dinikmati atau bisa dimiliki oleh masyarakat semuanya, semua lapisan itu 250.000. Jadi memang tidak standar lah seperti buku pada umumnya dan tidak full color ya, black and white. Tapi ilmunya sama, halamannya juga sama, tidak ada kurangnya. Materialnya saja yang beda ya, seperti itu. Ya, kertasnya. Dari 25 negara itu 5 negara besar yang mana yang bisa untuk penjualan? Kalau 5 yang jelas itu kan kami sendiri juga dari 25 negara itu pendukung kami ya, terutama para diaspora, para eksekutif, kemudian pembelajar juga, kemudian diaspora yang ada di 25 negara, ada di 5 benua itu kan memang menjadi co-partner kami ya. Dalam soal ijazah mereka tuh sangat menyayangkan lah gitu ya, ijazah ini membawa korban lagi gitu loh. Karena sudah ada 2 korban dikriminalisasi, masih belum cukup juga nih Pak Joko Widodo nih, maka mereka bergerak untuk melakukan advokasi kepada badan-badan internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International, bahkan UN sendiri ya. Kemudian kita akan bergerak ke OCCRP ya. Kita akan bergerak ke OCCRP, teman-teman diaspora di Den Haag di Belanda sudah bergerak untuk melaporkan tindak korupsi yang waktu itu sudah dilakukan penelitian oleh OCCRP. Jadi ya, bulan Desember 2024 ya, ini kita tindak lanjuti. Jadi ini kan inline ya. Kalau seseorang itu berani untuk melakukan kebohongan ijazah, pasti juga berani untuk melakukan kebohongan dalam hal-hal yang bersifat kebijakan. Dan itu kan sudah dilakukan identifikasi oleh OCCRP ya. Nah, jadi ini adalah sebetulnya karya kami atau apa yang kami lakukan ini membantu pemerintah sekarang. Supaya pemerintah sekarang yang umurnya baru 10 bulan menuju 11 bulan ini tidak lagi menjadi sebuah pemerintah yang sama, yang penuh dengan korupsi, yang penuh dengan kebohongan, ya, penuh dengan janji-janji palsu dan menghasilkan hutang luar biasa ya, yang sekarang ini kita terima akibatnya gitu ya. Supaya Presiden Prabowo Subianto itu bisa mengendalikan atau bisa mengelola pemerintahannya itu secara good governance ya. Bagaimana pemerintah bisa good governance kalau pejabatnya jujur, adil, benar kan itu. Tapi kalau pejabatnya bohong, pejabatnya suka nipu, yang ada yang terjadi yang seperti yang ada sekarang. 5 negaranya barusan OTT, wah. Ya, jadi Amerika, Kanada, Inggris, Belanda, dan Australia, yang 5 negara besar yang menjadi counterpart kami ya di 25 negara itu. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti gini, apa namanya, kontaknya itu nanti bisa Bang Toto udah ngasih nomor. Oke. Bukan dia. Bang Toto. Ya boleh ke situ.
Mana? Dia katanya KMPI Jakarta dong, udah bilang terus dia kasih nomor admin, tadi aku bilang sama Mbak. Ya.